Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raudatul Jannah, peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes golongan 3, angkatan 3, kelompok C, Bapelkes Cikarang tahun 2022. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu dan gagasan kreatif. Tahapan penyelesaian isu itu ada 4 tahap, yaitu yang pertama, praanalisis, yang kedua, memilah isu, yang ketiga, menganalisis isu, yang keempat, rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Pada tahap praanalisis ini, saya menemukan 3 isu, yaitu yang pertama, belum optimalnya pengolahan data untuk perhitungan jumlah penggunaan alat dan bahan di Laboratorium Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan alat di Laboratorium Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan kalibrasi alat di Laboratorium Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022. Kemudian, deskripsi dari masing-masing isu secara rinci, dimulai dari isu yang pertama, yaitu belum optimalnya pengolahan data untuk perhitungan jumlah penggunaan alat dan bahan di Laboratorium Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, di mana perhitungan pemakaian alat dan bahan masih dilakukan secara manual, perhitungan membutuhkan waktu yang lama, perhitungan bisa kurang akurat dan kadang terhambat, sehingga berdampak pada keakuratan dalam menghitung pemakaian jumlah bahan praktikum akan berdampak pada pengajuan untuk pengadaan bahan praktikum selanjutnya. Hal ini bertentangan dengan Smart ASN. Poin IT tidak menggunakan literasi digital atau IT dalam membuat pekerjaan lebih mudah, efektif, dan efisien. Kemudian isu yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan alat di Laboratorium Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022, di mana tupoksi PLP adalah melakukan pengelolaan laboratorium, di antaranya melakukan pemeliharaan alat laboratorium kategori 2 dan 3. Dan dilihat dari manajemen ASN, belum adanya SOP pemeliharaan alat kategori 2 dan 3, belum adanya jadwal pemeliharaan alat kategori 2 dan 3, dan belum adanya formulir untuk pemeliharaan alat kategori 2 dan 3. Dan dilihat dari Smart ASN, yaitu dari prinsip entrepreneurship, di mana belum adanya yang mencoba menyelesaikan permasalahan ini. Sedangkan untuk menjaga peralatan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar agar berfungsi dengan baik, maka diperlukan pemeliharaan yang baik dan benar, sehingga diperlukan upaya untuk pemecahan masalah dengan berpikir kritis. Dampak apabila isu ini tidak diselesaikan, yang pertama, berpengaruh terhadap kondisi peralatan praktikum dan memungkinkan terjadinya kerusakan pada alat tersebut yang merupakan penunjang kegiatan belajar mengajar pada kegiatan praktikum yang bertujuan meningkatkan kemampuan skill mahasiswa. Yang kedua, memerlukan biaya untuk melakukan perbaikan alat jika terjadi kerusakan. Yang ketiga, memerlukan waktu untuk pengadaan ulang alat praktikum jika terjadi kerusakan. Isu yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan kalibrasi alat di Laboratorium Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022, di mana tupoksi PLP melakukan pengelolaan laboratorium, di antaranya melakukan kalibrasi alat laboratorium. Dilihat dari manajemen ASN, belum ada SOP kalibrasi alat laboratorium, belum ada jadwal kalibrasi untuk alat laboratorium. Dan untuk Smart ASN,
Pada prinsip networkingnya, kalibrasi alat ini dilakukan oleh pihak luar, sehingga perlu koordinasi, perencanaan, dan anggaran dalam melakukan kalibrasi. Dampak jika isu ini tidak diselesaikan yaitu alat laboratorium berupa alat ukur menunjukkan hasil yang tidak akurat. Kemudian saya memilih isu dengan metode OSG ditemukan prioritas masalah pada isu yang kedua dengan jumlah yang paling tinggi sejumlah 14, yaitu belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan alat praktikum di Laboratorium Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tahun 2022. Dari prioritas masalah ini, dilakukan analisis isu menggunakan fishbone. Dari personnya diketahui bahwa penanggung jawab laboratorium itu adalah seorang dosen sehingga terbagi fokus terhadap pekerjaan. Petugas laboratorium belum menjadi jabatan fungsional PLP. Dan dari prosesnya itu disebabkan belum adanya SOP pemeliharaan alat laboratorium kategori 2 dan 3, yaitu pada alat phantom lengan infus, defibrilator, dan ventilator. Belum adanya jadwal pemeliharaan alat laboratorium kategori 2 dan 3 pada alat phantom lengan infus, defibrilator, dan ventilator. Dan dilihat dari produknya, belum adanya formulir pemeliharaan alat laboratorium kategori 2 dan 3 pada alat phantom lengan infus, defibrilator, dan ventilator. Kemudian dilakukan alternatif penyelesaian isu dengan membuat rancangan aktualisasi. Yang pertama itu kegiatan yang saya rencanakan adalah melakukan koordinasi rencana kegiatan kepada penanggung jawab laboratorium. Pada kegiatan ini nilai-nilai berakhlak yang bisa diterapkan itu ada yang pertama kompeten, yang kedua harmonis, yang ketiga loyal. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat rancangan formulir pemeliharaan alat laboratorium dan nilai-nilai berakhlak yang dapat diterapkan pada kegiatan ini. Yang pertama akuntabilitas, yang kedua kompeten, yang ketiga harmonis, dan yang keempat loyal. Yang ketiga, kegiatan saya membuat draft SOP pemeliharaan alat laboratorium kategori 2 dan 3, yaitu pada phantom lengan infus, defibrilator, dan ventilator. Nilai-nilai berakhlak yang diterapkan pada kegiatan ini, yang pertama, akuntabilitas, yang kedua, kompeten, yang ketiga, harmonis, yang keempat, loyal. Yang keempat, saya membuat jadwal pemeliharaan alat laboratorium kategori 2 dan 3, yaitu pada alat phantom lengan infus, defibrilator, dan ventilator. Nilai-nilai yang diterapkan pada kegiatan ini yaitu yang pertama akuntabilitas, kedua kompeten, ketiga harmonis, yang keempat loyal. Dan pada kegiatan yang kelima yaitu melakukan sosialisasi formulir pemeliharaan alat, jadwal pemeliharaan alat, dan draft SOP pemeliharaan alat laboratorium kategori 2 dan 3, yaitu phantom lengan infus, defibrilator, dan ventilator kepada petugas laboratorium. Keterkaitan kegiatan dengan nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi kepada pelayanan, akuntabilitas, harmonis, adaptif. Dan yang keenam yaitu melakukan pemeliharaan alat laboratorium kategori 2 dan 3 pada phantom lengan infus, defibrilator, dan ventilator. Dan nilai-nilai berakhlak yang diterapkan pada kegiatan ini adalah nilai akuntabilitas.